masih di daerah Cariu nih. Cianjur. Ya view-nya nih. Kiri kanannya, sumpah dah, masya Allah banget. Bentar lagi kita nih udah mau deket jembatan nih kalau nggak salah. Halo, selamat datang di video gua. Kali ini gua bersama istri mau main ke daerah Ciwidey, Bandung. Perjalanan kali ini gua lalui bakalan lewat Jonggol sih kayaknya. Semoga tidak ada hambatan dan problem-problem lah. Simak terus videonya ya, teman-teman. Ada kucing. Ini gue bersama istri berangkat dari Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Nanti rutenya mungkin bakalan lewat Bulak Kapal, Tol Timur, Mustikasari, nanti tembus ke Bantar Gebang. Selanjutnya kita arahin ke arah Cilengsi, lalu ambil kiri menuju Jonggol. Nah, simak terus ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita udah di Wisma Jaya, mau keluar ke arah Jalan Pahlawan ke arah Bulak Kapal. Ini kalau dilihat dari trafficnya sih sekarang di jam 8 ini masih normal ya, nggak terlalu padat. Ya semoga aja perjalanan kali ini tuh nggak terlalu padat lah, biar nyantai gitu, biar relax juga. Dan untuk cuaca hari ini tampaknya sebagian mendung, sebagian cerah. Kalau kita lihat nih dari langitnya, langit arah Bogor itu cenderung cerah, tapi langit arah sebaliknya tuh cenderung mendung gitu. Semoga aja perjalanan kali ini selamat lah, diberi perlindungan meskipun hujan ataupun panas. Nah ini kita udah di pertigaan. Kalau ke kiri tuh ke Perumnas 3, kalau lurus ke arah Bulak Kapal. Nah ini ada rumah sakit Siloam Hospital Sentosa. Ya teman-teman, kita udah di Tol Timur ini. Kalau di sini sih udah kelihatan mulai rame ya, karena kan ini juga masuknya tuh libur panjang. Sekarang di hari Senin ini tanggal 27 Januari, yang bertepatan dengan hari Isra Miraj Nabi Muhammad. Jadi tanggal merah. Tapi sih kalau dilihat dari para pengguna mobil pribadi nih kayak belum kelihatan rame sih. Mungkin baru bis-bis nih baru pada keluar nih. Bis-bis wisata, transportasi. Ini udah lumayan rame tadi di Bulak Kapal. Tadi dari flyover Tol Timur itu kelihatan Gunung Gede Pangrango jelas banget, menandakan tuh berarti daerah-daerah puncak tuh di jam segini tuh masih cerah banget gitu. Semoga aja cuaca kali ini mendukung perjalanan kami lah. Ini udah lewatin Tol Timur, kita lanjut ke Jalan Jatimulya Mustikasari, ini nanti nembusnya di Bantar Gebang.
Nah ini udah terlihat beberapa mobil pribadi udah mulai keluar nih kayaknya. Orang-orang baru keluarnya tuh di jam segini sih kayaknya. Gue juga sama istri sih sebenarnya sedikit apa ya, terlambat lah berangkatnya nih ya, niatnya tuh pagi hari gitu kan, kalau bisa sebelum jam 6 gitu. Cuman karena emang kondisi kita kemarin prepare dulu ditambah beberes rumah, jadi kan fisik terasa capek gitu ya. Jadi butuh istirahat lebih dulu dah biar saat perjalanan juga nyaman gitu, nggak yang lemes, kecapean gitu. Tadi niatnya tuh mau berangkat tuh habis sholat subuh tuh pengen berangkat gitu, cuman karena emang habis sholat subuh itu kondisi badan masih pada capek gitu kan, jadi gue nggak mau memaksakan gitu. Yang penting kenyamanan sih. Ya teman-teman, ini sekarang kita udah masuk Jalan Raya Narogong nih di Bantar Gebang, tepatnya Pangkalan 1 ya, Vida lah pokoknya. Ini alhamdulillah sih nggak terlalu rame nih kayaknya. Semoga aja perjalanannya tuh lancar sih, nggak macet, nggak ada kendala. Dan alhamdulillah juga Jalan Narogong ini udah dilakukan perbaikan ya, meskipun masih ada beberapa yang kurang gitu kan. Tapi overall nih seluruhan tuh udah enak sih Jalan Raya Narogong. Gak kayak sebelumnya gitu yang jalanan yang gak rata, banyak lobang. Makanya banyak yang ini sih, sempat kejadian kayak kecelakaan lalu lintas gitu. Ada yang kelindes mobil truk lah, gara-gara kena lobang, gara-gara ngindarin lobang. Nah itu tuh di sini tuh dulu tuh beberapa tahun lalu tuh sempet marak gitu kecelakaan gitu, karena tadi kondisi jalan yang tidak layak lah. Kayak misalkan kita lagi jalan gini ya, di depan tiba-tiba ada lobang gitu kan, mau nggak mau kita menghindari mobil motor kita slip atau gimana, di belakang ada truk. Nah itu kan bahaya juga kan. Nah ini udah bersyukur nih pemerintah udah gerak nih menangani jalur yang katanya tuh jalur tengkorak. Jadi terima kasih buat pemerintah kota nih. Emang udah tugasnya juga sih, dimana memberikan fasilitas yang layak gitu untuk warganya, dan perlu diapresiasi juga. Ya kita udah di Cilengsi nih, masuk daerah Limus. Kendaraan sudah mulai terlihat ya, kendaraan pribadi nih. Nah dari daerah sini nih biasanya kelihatan nih view gunung gitu, Gunung Gede lah, Gunung Salak biasanya kelihatan sih. Tapi kayaknya sih lebih ke Gunung Gede sih. Nah di depan tuh kelihatan tuh, Gunung Salak itu. Gunung Salak kelihatan lumayan jelas ya, menandakan daerah sana tuh lagi cerah gitu. Kalau untuk Gunung Gedenya udah nggak kelihatan malah. Gunung Salak kelihatan, Gunung Gede mungkin udah, iya bener, udah sedikit berkabut sih. Kelihatan sedikit sih kalau dari mata ya. Cuman kalau dari kamera gua nggak tahu sih bakalan kelihatan atau enggak. Ini lampu merah. Nanti kita motong lewat Medlan Cilengsi kalau nggak salah. Kita ambil Medlan ke kiri tuh, nembusnya nanti di Taman Buah Mekarsari, baru kita ke arah Jonggol. Karena kalau lewat perempatan tuh lebih rame sih biasanya. Dan kita motong aja sih.
biar memangkas waktu lah. Lumayan 5 menit kan ngefek juga gitu untuk perjalanan. Nanti kita berhenti dulu di Alfa ini. Istri gua kayaknya mau beli minum deh, dia haus kayaknya. Kita cari Alfamart yang sebelah kiri aja ya. Sebelah kiri aja ya. Kita potong lewat Medland Transyogi atau Medland Cilengsi ya. Ini udah lumayan padat sih di sini sih. Semoga aja di Jalan Raya Jonggol nggak terlalu padat lah. Nah, kita setelah ambil kiri nih, kita ambil kanan masuk ke Medland Transyogi atau Medland Cilengsi. Kita salip sedikit. Kalau udah perintah dari ibu negara kita nggak bisa ini sih. Ya kita lanjutin perjalanannya ini. Setelah tadi mampir di Alfa. Aduh, itunya tajam-tajam banget. Sebutannya apa ya namanya? Pokoknya polisi tidur mini lah. Ya, aki-aki bengong nih. Udah ngambil kiri pak. Ayo pak, ambil kiri, semangat pak. Iya, dia terlalu slow motion atau slow living lah hidupnya. Nah ini kita ke pom dulu nih. Tadi di Alfa nggak bisa numpang buang air kecil. Kita ke pom dulu nih, cari toilet. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini udah jam 9 pas nih ya. Kita masih di pom bensin ini nih, dekat Taman Buah Mekarsari. Berarti udah 1 jam sih dari Tambun Utara ke sini. Sebenarnya kita juga nyantai sih, nggak yang terlalu ngeras atau buru-buru gitu kan. Jadi kita enjoy the trip aja lah, enjoy the journey. Ya kita lanjut lagi. Ini udah di depan Citra Indah City ya. Masih di Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Kita ikutin jalan aja sini sebenarnya. Oke, ini kita udah di dekat Tugu Tegar Beriman ini. Tandanya kita udah masuk Jonggol ini nih. Kita ambil kiri aja ya. Kalau lurus itu ke Sukamakmur atau ke arah Puncak 2 itu, lewat situ juga bisa. Nah sini pun masih bisa sih lewat ke arah Puncak 2, cuman lebih enak lewat situ sih. Nah ini kita ke arah Cariu. Kita ikutin jalan aja, nanti ke arah Cariu, Tanjung Sari, baru masuk ke daerah-daerah Cianjur, perbatasan. Di Jonggol itu masih banyak hamparan sawah gitu yang luas. Jadi enak gitu, masih asri lah, apalagi di awal-awal tahun gini nih. Baru pada ditanemin. Tuh, Masya Allah. Lihat yang hijau-hijau tuh refreshing. Biasa ngelihat apa, beton-beton kan, ini ngelihat yang hijau-hijau tuh. Ini kita ke arah Cariu tuh. Kalau ke kanan itu bisa ke Puncak 2. Kita lurus ke arah Cariu. Untuk view di perjalanan Bekasi Bandung ini sih, kalau di jalur ini tuh viewnya tuh cenderung banyak persawahan gitu. Enak dah. Pokoknya secara pemandangan juga nggak kalah membosankan gitu. Bukan nggak kalah membosankan, nggak membosankan maksudnya.
Kalian akan disuguhi ya kayak persawahan kayak gini nih, hijau-hijau. Nanti ketemu pohon-pohon, adem. Adem lah pokoknya jalannya. Mungkin pas udah mau ke luarnya sih, itu mau ke apa sih daerahnya ya namanya, gue lupa. Coba mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Daerah yang setelah Cianjur itu kalau mau ke Bandung tuh apa? Sebelum Padalarang. Nah, itu baru tuh di situ udah sedikit gersang. Kalinya gede banget. Bendungan, guys. Ini udah masuk daerah Cariu kayaknya nih. Udah banyak kelihatan tuh persawahan, perbukitan, sama hutan-hutan nih. Hutan jati atau apa ya? Nah, ini udah masuk daerah apa nih namanya? Jembatan Cijure, Cariu. Tuh udah nyampe Cariu kita, guys. Tuh undakan-undakan sawahnya tuh kayak di Ubud. Padahal gue pribadi belum pernah ke Ubud. Kampung Turis Water and Adventure Park. Ada wisata itu, Kampung Turis namanya. Nah, ini kita ke kanan ya kalau ke Bandung. Ke Bandung ini ke kanan. Kalau lurus itu lanjut ke, kalau nggak salah itu bisa ke Kerawang kali ya. Ini kita ke kanan. Mana tadi ada pelangnya juga, Bandung Cianjur belok kanan. Jalurnya udah meliuk-liuk. Dan ini jalannya sedikit berpasir ya, jadi kalian harus hati-hati gitu, takutnya bannya selip. Pastikan ban juga apa ya, dalam kondisi baik lah, nggak botak. Sebenarnya ini ban depan udah sedikit botak sih, bukan sedikit sih, udah banyak botaknya sih. Cuman kayaknya masih aman lah untuk perjalanan. Mungkin nanti kalau emang udah harus diganti ya, gue bakal ganti sih. Viewnya kurang lebih kayak gini, guys. Tuh ada gunung apa itu ya? Pokoknya di Jonggol tuh ada gunung, setahu gue tuh gunung batu sih, sama gunung apa gitu. Ini di depan ada orang naik stylo sama pasangannya. Kayaknya mungkin mau ke arah Bandung juga kali ya. Tadi sempat ketemu juga di pom bensin. Nah, ini kalian harus hati-hati nih, jalannya berbatu dan berpasir. View-nya. Nah, itu gunung apa? Gue nggak tahu sih.
Ini kita harus fokus guys karena jalannya menurun dan banyak pasirnya gitu. Cuman untuk lubang-lubang sih nggak yang berlubang gitu jalannya ya, halus mulus. Cuman memang tadi karena berpasir ya, jadi kita tetap harus waspada gitu. Dan kita pun harus pinter-pinter main. Ini turunan kosong. Nah, ini masih di daerah Cariu nih, arah Tanjung Sari. Mungkin beberapa menit lagi bakal sampai di Tanjung Sari. Setelah itu masuk ke daerah Cianjur tuh. Kita naik ke perbukitan. Tuh di situ udah dingin tuh hawanya tuh. Udaranya. Ya teman-teman, sekarang kita udah ada di Puncak Pinus, Kabupaten Cianjur. Di sini tadi gua sempat berhenti dulu ngecek kamera gua karena tadi di Tanjung Sari gua coba nge-record cuman kamera gua error. Nah, setelah gua berhenti di Puncak Pinus, ternyata pas gua cek baterai kamera gua itu habis guys. Jadi ya gue baru bisa mulai video lagi di sini sih. Dan gue ini pakai voice over karena suaranya noise banget karena lupa dicolok mikrofonnya. Tapi selanjutnya nanti bakalan lancar lagi kok suaranya. Oke. Ya teman-teman, kalian bisa lihat tuh kita lagi di dataran tinggi nih ya. Masih di Cianjur nih. Kita ke arah turun nih, ke arah Bandung. Pemandangannya lumayan wow. Bukan lumayan sih, udah bagus sih ini sih. Sayang ini ketutup pohon jadi nggak bisa ngelihat view-nya gitu. Kalau kalian bisa lihat nih, enak banget nih. Nah tuh di sana tuh, ada tempat wisata juga. Tuh, Cianjur, rest area Parci. Apa mau mampir dulu ke situ? Mau mampir dulu ke situ buat foto thumbnail. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ini jalannya menurun, meliuk-liuk. Ini bagi yang pecinta cornering enak banget sih emang. Cuman harus waspada ya tetap. Perhatikan marka jalan juga gitu. Jangan apa ya, kalau lagi ada kendaraan lain tuh kita harus menghargai dan memberi kenyamanan bersama gitu. Jangan kita rebut hak jalan orang lain. Kecuali jalannya kosong ya, kalian pertimbangkan sendiri tuh. Nah, lihat tuh gunungnya. View-nya Masya Allah banget lah. Wih, kiri kanan tuh. Masya Allah. Yuk kita lanjut guys. Nah ini udah mulai di bawah kita ya. Ah ini benar-benar lewat sini. Tadi sempat bingung juga tuh, ada pertigaan kan. Nyata benar lewat sini. Oke. Ini dari tadi kita di belakang mobil kelapa mulu ini. Kita salip dah. Nah, Cianjur Bandung belok kanan. Kalau ke kiri itu ke Purwakarta, ke Waduk Cirata.
Nah ini kita ke kanan. Tahan. Nah ya, terima kasih Pak. Ini kita ke kanan. Tadi kalau ke kiri ke Waduk Cirata Purwakarta. Nah ini ada lagi nih, Cianjur, Bandung, Cipanas, Taman Bunga Nusantara ke kanan. Nah ini bisa nembus ke puncak juga nih kalau kita belok kanan. Nah cuman kan udah jauh kan kita kalau ke puncak. Nah ini kita ke arah sana, ke arah Cianjur kota, tapi nanti kita nggak ngambil ke Cianjur ya, kita belok kiri nanti ke arah Bandung. Di sini udah mulai banyak makanan nih kalau kalian mau istirahat. Udah rame lah di daerah sini. Ada Indomaret, Alfamaret. Bebas kalian mau mampir di mana. Banyak makanan juga di sini kalau mau makan. Cuman berhubung tadi karena udah sarapan di rumah, jadi kita nggak perlu makan di jalan gitu. Kecuali nanti mungkin kalau udah lapar lagi ya. So far sih belum kerasa lapar sih. Jadi untuk kalian nih yang mau ke arah Bandung nih, kita ambil kiri. Kalau lurus itu kita nerus ke Cianjur kota. Nah kita ambil kiri nih setelah ini nih. Kalau lurus ke sana tuh ke Cianjur kota. Nah, sini kita ambil kiri ke arah Bandung. Nah, pertigaan tadi tuh sebenarnya udah gampang sih, udah banyak pelang-pelangnya juga, bisa nanya orang juga. Jadi di sini tuh kalau pagi hari atau siang hari tuh udah enak banget lah kalau mau ke Bandung. Jalannya gampang gitu, nggak yang ini juga. Jalannya juga mulus, hambatannya juga sedikit ya. Masya Allah. Kiri kanannya, ih sumpah dah, Masya Allah banget. Bukit-bukit tuh jejer, Masya Allah. Sebelah kiri juga sama, bener-bener disuguhin view yang luar biasa lah. Dan ini jalannya lurus aja sih nih sampai keluar. Gokil. Bener oke lah. Aduh. Nah, akhirnya tiba kita di jalan utamanya nih menuju Bandung. Kita ambil kiri ya, kalau kanan itu ke Cianjur kota. Udah mau naik bis. Oke. Di sini udah lurus aja nih, udah tinggal ke Bandung nih. Lewatin Padalarang. Ini nama daerahnya apa ya ini ya? Pokoknya yang mau ke jembatan Sasak Raja Mandala gitu. Ini nggak tahu daerahnya apa, Ciranjang atau apa sih ini. Oh, Bandung lurus, Sukaluyu kanan, Janagri. Ya teman-teman, ini jadi nama daerahnya tuh Ciranjang ya. Ini udah sekitar hampir 3 jam nih nyampe Ciranjang dari Bekasi Kabupaten. Lumayan juga ya. Kita lanjutin lagi yuk perjalanannya. Mungkin di sini gue nggak bakal banyak record ya karena belum ada spot-spot yang menarik. Nanti mungkin kalau udah masuk Bandungnya tuh gue record lagi ya. Oke.
Ya, akhirnya kita sampai juga di perbatasan Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di jembatan Sasak Raja Mandala. Ya, view-nya juga lumayan bagus nih dari sini. Keren. Tinggi banget jembatannya. Jembatannya tinggi banget. Jembatannya tinggi banget. Oh, nggak tahu dah aku. Yang sate tadi ya? Nggak tahu, nggak lihat. Oh gitu. Mungkin cabangnya ya. Jadi tadi istri gue ngelihat sate Hanjawar gitu kan, di puncak ada tuh di Cipanas. Nah itu mungkin cabangnya tuh. Oke, ini kita lanjutin lagi ya perjalanannya. Nanti kalau ada yang menarik, gua record lagi. Ya, ini kita udah nyampe di Citatah. Pokoknya daerah yang penuh gunung-gunung kapurnya gitulah. Ini udah jam 12 kurang ya, 11.44. Cuaca udah makin panas ya, karena siang hari matahari semakin tinggi. Tapi alhamdulillahnya sih nggak yang panas cetar banget sih ya, masih apa ya, masih enak lah kalau di sini. Alhamdulillah. Nah, ini kurang lebih jalanannya tuh aspal gini, cuman aspalnya emang udah aspal lama ya. Udah beberapa tuh ada yang berlubang, nggak rata, tambelan. Jadi kalian harus berhati-hati lah kalau lewat sini. Ditambah kalau lewat sini tuh pasti banyak truk-truk pengangkut tadi tuh, kapur, batu, pasir. Tuh kalian harus lebih berwaspada lah. Nah, ini dia view-nya tuh. Masih banyak pohon-pohon di sini, cuman entah kenapa sedikit panas karena ada pertambangan kali ya, mungkin jadi panas gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kalau ada yang menarik, gua record lagi. Alhamdulillah nyampe di Padalarang jam 12:15. Sholat dulu lah, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini waktu udah menunjukkan jam 12.45 nih. Masih di Padalarang, habis istirahat sama sholat dulu. Ini mau lanjut lagi perjalanan menuju Ciwidey. Tadi lihat di map sih trafficnya di Ciwidey-nya tuh macet banget sih. Tapi semoga aja karena kita naik motor masih bisa nyalip-nyalip lah. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita ke arah Cimareme dulu. Cimareme nanti ngambil kanan setelah rumah sakit. Baru kita terusin ke Jalan Batu Jajar Soreang. Nah, tadi tuh macetnya tuh di map sih ya, setelah alun-alun Soreang tuh ke arah Ciwidey. Dia rada macet tuh karena emang di situ sih jalanannya lumayan sempit ya, udah nggak lebar kayak gini nih. Jadi kemungkinan bakalan padat sih kalau hari biasa nih, hari libur. Nah, setelah rumah sakit Karisma kita ambil kanan ke arah Batu Jajar Soreang. Tadi tuh sebelum Padalarang tuh macet banget, itu panjang banget dari Citatah sampai Padalarang. Udah gitu panas banget ya. Ya jadi gimana ya, males juga gitu mau nge-record ya gitu. Akhirnya ya udah, pas di sini aja deh mulai record lagi.
Iya, kira kita udah kelar makan, lanjut jalan lagi. Oke, kita ambil kiri ya. Ambil kiri ke arah Soreang Batu Jajar. Ini masih di Batu Jajar. Nanti kita nggak lama bakal ketemu jembatan yang gede lah pokoknya patokannya. Nah, ini pasar Batu Jajar nih. Waktu itu ngelewatin pasar gak ya? Nah, for your information nih yang belum pernah ke Bandung nih, di sini ternyata nggak ada batagor, bukan nggak ada ya, mungkin ada. Cuman di sini bakso tahu doang, jadi nggak digoreng, nggak gareng. Nah, ini ada batagor ternyata nih. Jadi itu ada yang nggak digoreng, ada yang digoreng. Tadi tuh gue sama istri mampir beli bakso tahu sama somai. Nah itu tuh dia nggak digoreng, jadi batagor cuman kayak kukusan kalau nggak rebusan gitu. Estimasi sih nyampe Ciwidey ini sekitar jam 2-an sih, 1 jam lagi lah kalau dari sini. Paling ya mungkin kalau ngaret-ngaretnya macet-macet 1,5 jam mungkin. Sirna Jaya jam 1.15, belok kanan. Ini ikutin marka warna kuning nih, biasanya ini jalur nasional namanya. Itu jalur utama lah kebanyakan. Nah ini dia nih jembatannya nih. Nah ini tepatnya di Batu Jajar nih jembatannya. Ini view-nya gokil banget tuh. Masya Allah. Jembatannya juga bagus, rapi gitu. Pengerjaannya juga bagus. View ke depannya tuh. Nah, kalau kalian ketemu pertigaan ini kalian lurus aja. Karena kalau ke kiri itu ke arah Cimahi, lurus ini ke arah Ciwidey. Kita melalui jalan stadion ini, Sijalak Harupat. Nanti kita bakal lewatin stadion Sijalak Harupat, markasnya Persib Bandung kalau nggak salah. Sorry kalau gue salah, mungkin yang terakhir gue tahu tuh Sijalak Harupat itu markasnya Persib Bandung. Tapi kalau salah ya udah, karena gue nggak terlalu ngikutin sepak bola Liga Indonesia. Oke, kita lanjut gas. Perjalanan yang udah kita tempuh sejauh berapa kilometer ya? Mungkin udah 100 kali ya, 100 kilometer kali. Ini udah menghabiskan waktu 5,5 jam hampir. Karena kita nyantai sih, nggak yang buru-buru banget gitu. Apalagi kan bawa perempuan kan, kita harus mengerti lah kondisi perempuan. Kadang dia pengen buang air kecil, kadang dia pengen ngemil. Ya udah, kita ikutin aja. Kalau kita ikutin juga pahala juga buat kita kan, karena
ya udah, kita peduli sama istri itu pahala buat kita. Tidak egois sama istri itu udah pahala juga tuh buat kita. Jangan kita mulu yang mau dimengerti, tapi kadang kita lupa mengerti bagaimana istri kita gitu. Jadi kita dengerin aja. Kalau dia mau mampir dulu ke sini ya udah ikutin. Karena jalan sama istri itu mungkin kan jarang-jarang gitu ya. Momen gitu. Jadi ya udah. Ikutin aja. Toh kita nggak rugi kok. Kecuali yang memang kita harus mengejar waktu gitu ya. Tapi ya tadi sih seperti yang saya bilang, mau kita ngejar waktu, mau ngejar apapun itu, utamakan tuh kalau touring, riding, itu yang pertama tuh keselamatan sama kenyamanan. Karena percuma kalian kalau buru-buru tapi nggak nyaman, itu bisa bahaya kan. Bisa mengganggu keselamatan kalian. Misalkan contoh, kalian buru-buru nih tapi kondisi kalian ngantuk gitu kan, kalian butuh istirahat, butuh menepi gitu, tapi kalian tetap paksakan. Nah, yang ada chaos nanti. Apa namanya, oh ini lurus nih, yang ada nanti justru membahayakan kalian gitu, membahayakan keselamatan kalian. Nah ini lurus ke arah Stadion Sijalak Harupat. Asapnya cumi-cumi darat. Sijalak Harupat 2 km lagi, Soreang 6 km, Ciwidey 18 km lagi. Sebentar lagi kita nyampe di Ciwidey. 18 km lagi. Itu mungkin ya nggak nyampe 1 jam lah, kalau tidak macet. Nah ini pom bensin ini kita isi dulu deh bahan bakar. Rame guys, rame pomnya. Pertamax mana Pertamax? Nah kita isi Pertamax saja. Emang isi Pertamax sih. Oke, kita udah isi bensin 50.000, udah full lagi ya. Sarung tangan sebelah hilang. Lupaan guys. Kita lanjut lagi nih. 136 di Batu Jajar, Soreang. Oke. Nah, ini view-nya nih kalau di Batu Jajar nih kayak gini nih. Sawahan, sana gunung Malabar atau gunung apa gitu ya, entahlah, atau Gunung Patuha kali ya. Cuacanya tuh enak banget, adem. Ini padahal di jam 1:30 tuh. Entah dia mendung atau ya entahlah, intinya adem gitu, enak. Dia nih Stadion Sijalak Harupat. Oh ini pintu tolnya nih. Sini banyak kuliner juga nih, warung-warung kopi gitu. Enak sih ini daerah sini kalau buat olahraga gitu. Rame banget. Jangan-jangan lagi main lagi Persib. Salip dulu mobilnya. Oke teman-teman, ini kita udah tiba di alun-alun Soreang nih. Nampakannya seperti ini. Alun-alun Soreang. Nah ini kita lurus aja ya, lewatin ini masjid nih, lurus. Kalau belok kanan tuh ke balik lagi sih, muter balik. Kalau ini ngikutin jalan ke arah Ciwidey. Udah dari sini udah tinggal ikutin jalan aja sih sebenarnya, harusnya ya.
Pemandangannya kayak gini guys. Bukit-bukit. Di sini juga udaranya sudah semakin ini ya, adem. Makin dingin. Melihat karena di depan itu ada gunung atau bukit lah. Kayaknya kita bakal masuk ke situ. Naik ke situ kemungkinan ya. Atau memutari lah. Gua sendiri juga ke Ciwidey belum pernah sih naik motor. Ini pertama kali ke Ciwidey naik motor. Sebelumnya tuh naik bus bersama rombongan keluarga. Jadi nggak terlalu merhatiin jalan sih. Dan itu juga udah lama banget sih. Iya. Lihat tuh, Masya Allah banget lah. Ciwidey Ranca Bali masih lurus. Cikoneng. Oh, kalau ke kanan ke Cikoneng, Lebak Muncang, Alam Endah. Ke perkampungan gitu kayaknya deh. Pedesaan. Ini kita ikutin aja jalannya, menanjak guys. Tebing-tebing bebatuan. Di sini rawan longsor kayaknya deh tuh, ada tandanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. The Oregon Hills. Halo teman-teman. Ini kita udah nyampe di Gambung ya. Tadi dari Ciwidey itu kita ambil kiri sih, nggak ambil kanan karena kita mau ke salah satu cafe gitu yang bagus di daerah sini. Nama kafenya itu PPTK. Nah, kalian harus lihat nanti tempatnya kayak gimana. Dan gue mohon maaf kalau tadi nggak ke-record ya. Pokoknya tuh di persimpangan di Ciwidey itu kan ada jalan pecah jalan gitu ya. Nah, di Pasir Jambu itu kita ambil kiri ke arah Gambung. Kalau kanan tuh ke arah Ranca Bali. Nah, kita ini ke arah Gambungnya nih, mau ke cafe PPTK. Jalanannya sih nggak macet sih, justru yang ke arah Ranca Bali tuh macet banget tadi, makanya kita kesini dulu gitu. Kita refreshing dulu lah, makan dulu kan, tadi baru ngemil kan. Kita makan. Lokasinya sih dari Pasir Jambu tadi tuh sekitar 20 menitan ke kafenya. Jadi kafenya ini unik, dia kafenya tuh ada di tengah-tengah kebun teh. Tempatnya estetik juga gitu. Nah, di sini kalian harus berhati-hati nih karena kiri kanan ini jurang. Jalannya sih sepi sih, enak, nggak macet, tapi harus berhati-hati juga sih. Ada tempat wisata juga tuh di bawah. Palalagon. Oh, wisata alam. Ini daerah kawasan Palalagon. Eits, polisi tidur. Di sini sih udaranya udah sejuk banget ya, udah dingin malah. Udah bukan sejuk. Udah dingin nih, gue yang pakai jaket kayak gini nih, sweater. Sama istri gue pakai double jaket aja dia, double jaket aja dia udah ngerasa dingin-dinginnya Ciwidey gitu. Tuh viewnya bagus banget, Masya Allah. Nah, kita nih lanjut aja terus. Ikuti jalan aja sih kalau di maps gitu. Nah, di sini juga masih banyak perkampungan, jadi nggak usah khawatir terlalu sepi lah. Insya Allah aman.
Wih, bisa tembus ke Pangalengan juga nih. Banjaran Soreang juga bisa tuh kalau ke kiri turun. Beuh. Insya Allah, view-nya bagus banget. Mobil-mobil nih baru pada turun sama motor. Kita ngeres sebentar aja, mungkin makan, istirahat, sholat, ya udah cabut. Ini kalau kalian lewat Jalan Jonggol Sukamakmur nih, vibesnya tuh kayak gini juga sih. Wah, gerimis guys di sini. Kebun teh, masya Allah. Stay safe karena jalanannya licin. Ini bisa nembus ke Pangalengan juga ternyata. Tapi ya kayaknya jalannya sih jalan alternatif ya, nggak yang rame gitu. Ternyata di sini masih banyak kampung ya, kampung-kampung di ketinggian. Dan kampungnya tuh yang ya udah, nggak yang ini banget, pelosok banget tuh, udah ada apa namanya, warung-warung lengkap. Nah, di sini ada Bobo Cabin tuh. Bobo Cabin Gambung. 10 kilo lagi, masih jauh. Kalau 10 kilo lagi mah setengah jam lagi. Iya, itu di tengah-tengah sih, Pangalengan Ciwidey kayaknya. Jadi ini tuh kayak desa perbatasan gitu, Pangalengan sama Ciwidey. Tengah-tengahnya gitu. Gambung Bandung tuh. Nah, ini harus pelan-pelan nih karena jalanannya berkelok dan licin. Kita udah di ketinggian berapa mdpl ya? Mungkin di atas 1000 lah. Sana ada Red Doors juga tuh. Pangalengan 15 kilo lagi, masih jauh. PPTK Cafe masuk sini ya. Pak. Nah, kita udah tiba di PPTK Cafe. Ini dia kafenya. Parkirannya di mana ya? Oh, ini. Oke, alhamdulillah sampai juga di PPTK Cafe. Kita parkir dulu guys. Ya, sini A. Iya. Ya. Tiba juga, alhamdulillah. Ya teman-teman, jadi kurang lebih pemandangan di sekitar kafenya kayak gini ya. Suasananya juga enak, syahdu, sejuk, dingin. Meskipun pengunjungnya ramai tapi masih nyaman kok. Ya teman-teman, berhubung waktu semakin sore dan semakin larut ya, kita harus bergegas menuju penginapan sebelum matahari terbenam untuk beristirahat. Untuk lokasi penginapan kami ada di sekitar daerah Lebak Muncang, tepatnya di kawasan Pasir Kemir gitu. Dan untuk estimasi waktunya kalau dari PPTK Cafe itu sekitar 40 menitan. Jadi kita harus langsung menuju penginapan sebelum matahari terbenam. Oke, kurang lebih view-nya itu seperti ini guys. Jadi lumayan syahdu juga lokasinya ya. Ada di Lebak Muncang. View-viewnya juga bagus, dimana banyak pesawahan, kebun-kebun stroberi, dan juga pemandangan view gunung.
Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Jika kalian tertarik dengan video lainnya seperti ini, harap subscribe di channel kami ya, agar kami dapat memberikan cerita-cerita lainnya. Jangan lupa likes dan share juga ke teman dan saudara atau ya kerabat sahabat kalian, agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih telah menonton video kami dan mendengarkan cerita kami. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Ciao.